mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya angkat bicara setelah sekian lama bungkam terkait isu yang beredar tentang dirinya. Setelah resmi didepak oleh PSSI pada 6 Januari 2025, posisinya digantikan oleh legenda Belanda, Patrick Kluivert. Dukungan terhadap pelatih asal Korea Selatan itu tak surut meskipun ia telah meninggalkan Indonesia. Ratusan penggemar setia mengantarnya di Bandara Soekarno-Hatta sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya selama menangani skuad Garuda. Setelah kembali ke Korea Selatan, Shin Tae-yong sempat memilih diam tanpa memberikan pernyataan apapun. Namun, rumor yang terus berkembang di media akhirnya membuatnya merasa perlu untuk bersuara. Dalam unggahan terbarunya di media sosial, ia menegaskan bahwa berbagai isu yang beredar saat ini tidaklah benar. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para supporter Indonesia yang masih memberikan dukungan. Namun, ia mengkritik beberapa media Indonesia yang dinilai terus menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta. Dalam pernyataannya di akun Instagram pribadinya, Shin Tae-yong tidak hanya membantah semua rumor yang beredar, tetapi juga memberikan peringatan tegas. Jika pemberitaan yang tidak benar terus berlanjut, ia tidak akan tinggal diam dan siap memberikan respons yang lebih keras. Pemain keturunan Indonesia, Tristan Goejier, mengirimkan kode keras untuk segera membela timnas Indonesia. Pasalnya, pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu baru-baru ini memamerkan tato baru dengan berbahasa Indonesia yang bertuliskan keluarga. Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu mengunggah ulang postingan seniman tato Chet De Jong. Tato tersebut kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya. Netizen ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan PSSI. Tak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sekadar diketahui, Tristan sendiri merupakan salah satu pemain bertalenta di Liga Belanda. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu beberapa kali dipercaya untuk mengawal pertahanan Ajax Amsterdam. Namun saat ini Tristan sedang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Eliano Reinders, PSC Zwolle. Nama Ian Maatsen, bek sayap Chelsea, santer dibicarakan di kalangan penggemar. Ia sempat dipanggil timnas Belanda secara mendadak saat UEFA Euro 2024. Tetapi tidak bermain 1 menit pun. Keputusan Ronald Koeman kala itu membuat Maatsen kecewa. Ia merasa kesempatannya minim, padahal ia punya potensi besar. Maatsen mulai berpikir untuk membela Indonesia, terutama setelah melihat betapa seriusnya PSSI merombak timnas. Maatsen disebut tertarik merasakan atmosfer Indonesia, apalagi fans Indonesia kerap memberikan dukungan luar biasa di media sosial. Perombakan di tubuh timnas tak berhenti pada pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. PSSI juga aktif menambah pemain diaspora yang berpengalaman di liga-liga Eropa. Banyak pihak pun menilai Indonesia kini bukan lagi tim lemah di Asia. Tak heran jika kabar kedatangan Ian Maatsen kian membuat lawan-lawan di grup C mulai menyiapkan strategi khusus. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor tiba di Jakarta, Indonesia, Sabtu. Kabar Pastor tiba di Jakarta diketahui lewat sebuah unggahan di Instagram pribadinya. Baru saja tiba di Jakarta, tulis Pastor. Ini merupakan kunjungan pertama Pastor ke Indonesia. Sebelumnya, Pastor tak bisa hadir dalam perkenalan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Kluivert hanya didampingi Denny Lanzaat dalam sesi konferensi pers di Jakarta pada 12 Januari lalu. Belum diketahui pasti apakah Pastor datang bersama Kluivert dan Lanzaat. Kluivert juga sudah menunjuk Gerald van den Burg sebagai salah satu asistennya untuk di timnas Indonesia. Kluivert dan 3 asisten pelatihnya ini akan mempersiapkan skuad timnas Indonesia menghadapi 2 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. PSSI berharap Kluivert bisa mendulang poin maksimal di 2 laga terdekat.
Terciduk follow akun Instagram PSSI hingga Timnas Indonesia, pertanda Simon Tamahata segera menjabat Direktur Teknik PSSI. Simon Tamahata yang kini berusia 68 tahun, terpantau mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia hingga Ketua Umum PSSI. Hal itu seakan menandakan pria 68 tahun ini akan menduduki jabatan penting di persepakbolaan Indonesia. Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan Direktur Teknik PSSI yang baru akan diumumkan pada akhir Februari 2025. Pria 54 tahun itu mengatakan tak mudah mencari sosok yang tepat untuk menjabat posisi Direktur Teknik PSSI. Nantinya, Direktur Teknik PSSI yang baru akan terbang dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menyampaikan filosofi sepak bola Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar prestasi sepak bola Indonesia terus meningkat dan berkesinambungan, alias tidak terputus di satu generasi. Simon Tamahata merupakan mantan pesepak bola yang namanya begitu ternama di Belanda. Sewaktu aktif sebagai pemain, Simon Tamahata biasa aktif sebagai winger kiri. Setelah pensiun sebagai pesepak bola pada 1996, Simon Tamahata melanjutkan karir sebagai pelatih. Ia tercatat pernah menjadi pelatih tim junior Standard Liège, Germinal Beerschot, dan Al Ahly. Sementara di tim muda Ajax Amsterdam, Simon Tamahata berperan sebagai pelatih teknis. Saat ini Simon Tamahata berstatus sebagai pelatih di tim akademi sepak bola yang didirikannya sendiri di Berlin, Jerman. Pengalamannya sekira 30 tahun berkecimpung di pembinaan sepak bola usia dini disinyalir cocok mengembangkan persepakbolaan di tanah air. Satu lagi, Simon Tamahata memiliki darah Maluku sehingga mempunyai kedekatan dengan Indonesia. Melihat gelagat yang ada, Simon Tamahata condong ditunjuk PSSI sebagai Direktur Teknik. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, bicara soal proses naturalisasi Jairo Riedewald. Menurutnya, Menpora RI hingga kini belum menerima berkas permohonan naturalisasi pemain tersebut. Dito menjelaskan, PSSI saat ini masih melengkapi berkas-berkas pemain berusia 28 tahun tersebut. Karena itulah, Kemenpora belum menerima dokumen terkait naturalisasi Riedewald. Jairo Riedewald belum masuk. Jairo itu masalah berkas, menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Jadi belum masuk ke Kemenpora berkasnya, kata Menpora Dito. Meski demikian, Menpora Dito menyampaikan kalau DPR RI akan melakukan rapat dengan Komisi X terkait naturalisasi 3 pemain keturunan pada pekan depan. Mereka adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Guypens.